pengen orangnya pengen yang nelpon nyebelin, yang dicari juga nyebelin, jadinya kita jengkelnya tuh double. Ya cuma sekedar ini suruh memperingatkan ke yang pinjem buat ngasih tahu kalau udah mau jatuh tempo gitu. Kayak semisalnya itu dia nelpon tengah-tengah malam itu, ditelepon bolak-balik terus. Halo, kembali lagi bersama saya Ozia di channel YouTube Sedulure Dewe. Buat yang baru bergabung di channel YouTube kita, silakan tonton terus video-video kita. Semoga video-video kita dapat mengedukasi teman-teman semua. Buat teman-teman lama, selamat datang kembali di channel YouTube Sedulure Dewe. Pada topik pembahasan kita kali ini, saya dan teman-teman akan membahas mengenai kontak darurat, yaitu adalah salah satu hal terpenting yang biasanya teman-teman wajib cantumkan ketika mengajukan pinjaman online. Jadi, karena kan terjadi banyak sekali keresahan masyarakat yang dijadikan kontak darurat, ikut diancam, kemudian ikut ditagih terus-menerus, begitu. Nah, nanti di akhir sesi ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana kalau kita dijadikan kontak darurat. Nah, untuk mengetahui kondisi di lapangan atau kurang lebihnya gambaran teman-teman yang sering dijadikan kontak darurat, sudah ada rekan kita Faas di Alun-Alun Kidul yang akan menanyakan ke pengunjung di sana yang pernah dijadikan kontak darurat. Silakan Faas. Baik Oza, thank you. Halo teman-teman semua, saya Faas dan saat ini saya berada di Alun-Alun Kidul. Dan pada konten kali ini kita akan membahas terkait kontak darurat. Dan saya akan menanyakan beberapa pengunjung terkait pengalaman mereka soal korban kontak darurat. Mau tahu jawabannya? Simak terus video ini. Waktunya sebentar Mbak. Banyak dari mana nih? Dari Magelang. Oh dari Magelang. Wonosari. Oh Wonosari. Masnya asalnya dari mana nih? Aku dari Medan. Saya dari Klaten. Oh dari Klaten. Pernah jadi kontak darurat? Pernah beberapa kali, tapi udah cukup lama sih, mungkin 1 tahun kemarin pernah dihubungi. Pernah Mas. Ya pernah dulu teman saya. Biasanya bentuk terornya itu seperti apa Mbak? Kalau aku kemarin telepon itu seluler tiap hari, di telepon itu lewat chat WA. Chat WA? Iya. Kayak semisalnya itu dia nelpon tengah-tengah malam itu, ditelepon bolak-balik terus. Nomornya udah diblokir. Iya, telepon lagi. Biasanya kan ya ada panggilan, ada WhatsApp juga. Kalau SMS kan sekarang nggak modal SMS kan, cuma di WhatsApp sama di panggilan terus-menerus gitu. Dan ancaman nggak Mas? Ya ancamannya itu cuman ya kita ditelepon bolak-balik terus nanti nama kita mau dilaporin atau gimana gitu biasanya. Kalau nggak dihubungi ya, iya, kalau nggak dihubungi temennya suruh nyampein terus kita ditelepon bolak-balik terus gitu. Ya cuma sekedar ini suruh memperingatkan ke yang pinjem buat ngasih tahu kalau udah mau jatuh tempo gitu. Terus disitu menghubungi temennya gitu. Oke, baik. Ancamannya ya cuma yang pertama kali ya itu ditanyain, kenal ini enggak, itu saudaranya atau temannya gitu. Habis itu orangnya tuh di mana, ditanyain dulu tuh informasinya, orangnya di mana, terus kesibukannya apa. Setelah itu mereka kan jelasin kalau ini tuh dari pinjol tadi, terus suruh dong bantuin bayar gitu. Diminta bantuin bayar, terus suruh minta ke yang bersangkutan untuk bayar, kalau enggak nanti kita yang dicari terus gitu. Ya kalau setahu saya sih dengar-dengar ada yang ngancem sih. Tapi saya belum pernah diancam, cuma gimana ya, kayak diteror gitu. Tapi nggak ada ancaman, cuma biasa sih. Itu direspon nggak sih? Ancamannya atau terornya direspon? Ya kalau kita berpikir bijak ya,
kalau kita nggak merasa pakai ya nggak usah direspon sih. Enggak lah, ngapain? Biasanya sih aku nggak mau respon sih. Cuman iya aku sampein terus aku matiin gitu. Perasaannya gimana Mbak? Ya pertama bingung ya, kok bisa-bisa ada yang ngehubungin. Terus panik juga, ya risih juga sih. Jengkel pasti, males, jengkel, sebel, pengen, orangnya pengen gitu. Yang nelpon nyebelin, yang dicari juga nyebelin. Jadinya kita jengkelnya tuh double. Sama yang nelpon, sama yang dicari, sama yang ngelakuin pinjaman online itu. Gitu. Sebenarnya ya takut sih karena kan kita ditelepon terus, malah diancam kita terus, mau dilaporin ya siapa yang nggak takut ya kan? Ya risih sih sebenarnya Mas. Nggak suka gitu? Ya nggak suka sih sebenarnya. Takut? Yang takutnya enggak sih, cuma nggak suka aja kan. Kalau kita lagi kerja diteleponin di HP terus-terusan, nah itu kan meskipun cuma kontak daruratnya kan risih. Berapa lama diterornya Mbak? Sampai berapa bulan ya itu? Lupa, tapi ada bulanan, sampai bulanan itu. Berbulan-bulan gitu. Ditelepon terus. Ditelepon terus. Itu tuh yang telepon nggak cuma satu nomor loh, kontak ganti terus. Jadi ada, kalau nggak salah tuh dari Jakarta apa ya teleponnya, kan bisa dicek tuh itu teleponnya, itu ganti-ganti nomor, pasti nanyain satu orang yang sama, nomornya nggak cuma satu yang telepon. Kita pokoknya sering deh, kadang sebulan itu mau 2 kali kita diteleponi terus. Ya teleponnya kan pasti ulang-ulang gitu ya kan. Ya paling cuma sebentar. Kalau udah nggak dipeduliin udah lewat gitu. Baik teman-teman, itulah tadi jawaban dan respon dari teman-teman kita yang menjadi korban kontak darurat. Selebihnya akan disampaikan oleh Oza terkait edukasi tentang kontak darurat tersebut. Saya Faas, undur diri, terima kasih. Oke, terima kasih Fas ya yang sudah menanyakan bagaimana pendapat teman-teman yang sudah pernah dijadikan kontak darurat. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tips atau bagaimana sih kalau kita dijadikan kontak darurat oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi yang pertama, teman-teman harus ketahui dulu ketika khususnya ya pas kita itu mendapatkan tagihan tapi namanya tidak kita kenal. Kan mungkin juga pernah ada yang seperti itu. Kita mendapatkan SMS tagihan dari orang yang tidak kita kenal sebelumnya gitu. Jadi yang harus diketahui adalah bahwa ketika mengajukan pinjaman online, orang mengajukan pinjaman online, itu belum tentu kita dijadikan kontak darurat. Walaupun kita ikut ditagih, itu belum tentu kita waktu pengajuan dimasukkan atau diinput sebagai kontak darurat. Karena pinjaman online yang ilegal, itu mereka mengakses kontak. Jadi walaupun kita tidak diinput sebagai kontak darurat, akan tetap menerima tagihan. Itu karena pinjaman online tersebut bisa mengakses kontak si peminjam, begitu. Jadi pertama jangan menyalahkan si peminjam dahulu. Belum tentu kita memang dimasukkan secara sengaja. Itu karena nomor kita disimpan oleh si peminjam tersebut di kontak sehingga bisa diakses. Kemudian ikut disebar, ikut ditagih. Itu pertama yang teman-teman wajib ketahui. Jadi ketika mendapatkan tagihan, jangan terus langsung marah kepada si atas nama yang ada di SMS atau WhatsApp itu jangan dulu. Karena belum tentu si peminjam itu memasukkan nomor kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang orang tersebut teman-teman kenal, mungkin saudaranya, disampaikan aja seperlunya. Mengenai tadi ada yang katanya takut ikut dilaporkan, ikut disangkut pautkan, kemudian dituduh bekerja sama untuk menggelapkan dana, itu juga tidak perlu khawatir karena kontak darurat, statusnya sebagai kontak darurat itu tidak akan bisa diproses secara apapun, baik secara hukum maupun yang lainnya. Jadi ketika diancam mau dilaporkan ke hukum karena terlibat kerjasama menggelapkan dana,
itu sama sekali tidak bisa dilakukan oleh pihak pinjaman online. Jadi tidak perlu khawatir di situ. Kemudian ada juga pengancaman yang mau diakses data kita. Misalnya, kalau Anda tidak menyampaikan kepada si A untuk membayar hutang, maka Anda sebagai kontak darurat akan kami proses juga, kami bisa mengakses data Anda juga. Kadang ada mungkin yang dapat tagihan seperti itu. Itu juga tidak perlu khawatir, karena aplikasi pinjaman online tidak bisa mengakses apapun di handphonenya si kontak darurat. Itu hanya bentuk tekanan mereka biar kita sebagai kontak darurat itu ikut serta menagih, gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu takut kita diancam statusnya sebagai kontak darurat. Intinya kontak darurat tidak akan bisa diproses dengan cara apapun. Entah dilaporkan, entah misalnya disadap handphonenya dan lain sebagainya gitu. Bahkan sebenarnya teman-teman itu tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada si peminjam. Karena kalau teman-teman mau, bisa dibalas begini. Ketika pinjam kan saya sebagai kontak darurat tidak dikonfirmasi sebelumnya. Ya kan, kadang kan banyak sekali pinjaman online yang tidak mengkonfirmasi bahwa Anda akan dijadikan kontak darurat, kan nggak seperti itu. Tapi kenapa pas penagihan ikut disuruh minta bantuan untuk mengkonfirmasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bersedia untuk membantu menagih, terserah teman-teman. Tapi kalaupun tidak mau, itu teman-teman tidak bisa disalahkan karena tidak ada konfirmasi di awal. Begitu ya. Dan ketika kita misalnya tidak mau membantu, mohon maaf saya tidak mau ikut campur, misalnya dijawab seperti itu, tidak mau ikut campur, saya nggak mau menyampaikan, itu tidak salah juga, karena bukan kewajiban teman-teman. Gitu ya. Lalu biasanya si DC-nya akan ngancam. Kalau misalnya Anda tidak bersedia menyampaikan, berarti Anda ikut kerjasama. Berarti Anda memang benar-benar menggelapkan dana, seperti itu. Nah, itu juga cuma ancaman. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah didengarkan. Kalau perlu, misalnya teman-teman terlalu risih dengan ancaman-ancaman tersebut, cukup diblokir aja. Biasanya untuk sekarang itu lebih banyak menghubungi lewat WhatsApp. Kalau ada tagihan seperti itu yang Anda dijadikan kontak darurat, itu langsung diblokir saja. Nah, terus kemudian nanti akan muncul lagi nggak? Itu kan. Biasanya akan muncul lagi. Akan beberapa kali muncul lagi. Tapi terus seperti itu aja diblokir, datang lagi, diblokir lagi, terus seperti itu. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Kalau dari pengalaman kita, orang dihubungi sebagai kontak darurat itu maksimal 1 minggu. Setelah 1 minggu akan hilang. Jadi kuncinya teman-teman jangan takut. Kemudian ketika menghubungi diblokir. Karena kalau misalnya kita semakin menanggapi, itu akan jadi semakin panjang gitu teman-teman. Dan nggak perlu khawatir nantinya akan terjadi apapun karena kita tidak mau menyampaikan, itu tidak. Nah, tadi ada di yang di lapangan ya, yang di alun-alun kidul itu ada yang sampai berbulan-bulan dihubungi. Itu gimana? Katanya tadi cuma seminggu gitu kan. Nah, kemungkinan kalau yang berbulan-bulan itu biasanya dari beberapa aplikasi, bukan dari satu aplikasi yang sama. Atau mungkin si peminjam ini punya cicilan yang bertempo atau beruntun. Misalnya kan ada pinjaman online satu tagihan, itu tagihannya itu per minggu gitu. Jadi kenapa bisa sampai berbulan-bulan? Tapi untuk satu tagihan biasanya ke kontak darurat tidak ada yang lebih dari 1 minggu kasusnya. Intinya seperti itu, nggak usah panik, nggak usah khawatir. Teman-teman tidak akan terseret masalah apapun akibat dijadikan kontak darurat. Jadi cukup didiamkan saja, diblokir, dihapus. Kalau teman-teman bersedia menyampaikan ke si peminjam, silakan disampaikan. Kalau tidak mau pun, itu bukan kewajiban teman-teman dan teman-teman tidak bisa disalahkan karena tidak mau menyampaikan hal ini. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Intinya, ketika kita dijadikan kontak darurat, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena sekali lagi aku sampaikan, kita tidak akan ikut terbawa masalah apapun kecuali dihubungi. Jadi resiko kita sebagai kontak darurat itu tidak lebih dari dihubungi saja melalui WhatsApp, SMS, ataupun telepon. Dan satu-satunya jalan terbaik memang untuk tidak perlu direspon. Jangan sekali-kali merespon
ketika kita dijadikan kontak darurat kalau teman-teman nggak mau ribet. Jadi langsung diblokir, blokir. Gitu aja ya teman-teman ya. Kemudian saya juga tim sedulur dewe saran kepada teman-teman yang melakukan pinjaman online. Jadi ketika memasukkan kontak darurat, silakan konfirmasi kepada teman yang dimasukkan atau saudara yang dicantumkan sebagai kontak darurat agar orang tersebut itu merasa lebih nyaman begitu ya. Jadi tidak terjadi kejadian hal-hal yang tidak diinginkan ketika teman-teman nantinya telat bayar. Begitu saja teman-teman untuk konten kita kali ini mengenai kontak darurat. Apabila masih ada yang kurang jelas, mungkin next episode kita akan membuat tayangan yang lebih detail lagi mengenai kontak darurat. Dan juga buat teman-teman di luaran sana yang masih terlilit pinjaman online dan ingin segera selesai, kami tim sedulure dewe siap untuk diajak kerjasama, konsultasikan kepada kami masalah pinjaman online Anda. Nomor WhatsApp kita hanya satu di 0811-250-245. Komunitas sedulure dewe tidak pernah meminta biaya apapun untuk pendaftaran. Jadi jika ada di luar sana yang mengaku-ngaku sebagai komunitas sedulure dewe, harap hati-hati. Sekali lagi nomor kita hanya satu, 0811-250-245. Saya Oza, sampai jumpa.